Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan perkuliahan kita. Topik perkuliahan kali ini adalah mengukur kualitas pelayanan. Materi ini saya dapatkan dari internet dengan sumbernya adalah sebagai berikut. Baik, di slide ini ditampilkan matrik penilaian pelayanan. Jadi ada dua bagian besar. Yang pertama, tingkat kesulitan produsen di dalam mengevaluasi kualitas. Poin-poinnya ada rendah dan tinggi. Berikutnya, tingkat kesulitan pengguna di dalam mengevaluasi kualitas. Ini juga ada rendah dan tinggi. Nah, perpaduan dua komponen ini akan menghasilkan 4 klaster ya, Mas dan Mbak. Jadi, untuk yang rendah-rendah, kombinasinya akan menghasilkan mutual knowledge. Kemudian, rendah tinggi akan menghasilkan consumer knowledge. Kemudian, tinggi rendah akan menghasilkan kombinasi producer knowledge. Kemudian, untuk perpaduan tinggi dan tinggi akan menghasilkan mutual ignorance. Oke, hakikat pelayanan umum. Yang pertama, meningkatkan mutu produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah di bidang pelayanan umum. Yang kedua, mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tata laksana pelayanan sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Berikutnya, mendorong tumbuhnya kreativitas, prakarsa, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Oke, unsur-unsur dasar pelayanan publik. Ada hak dan kewajiban bagi pemberi maupun pelayanan umum harus jelas dan diketahui secara pasti oleh masing-masing pihak. Kemudian, pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap berpegang teguh pada efisiensi dan efektivitas. Berikutnya, kualitas, proses, dan hasil pelayanan umum harus diupayakan agar dapat memberi keamanan, kenyamanan, kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Berikutnya, apabila pelayanan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah terpaksa harus mahal, maka instansi pemerintah yang bersangkutan berkewajiban memberi peluang kepada masyarakat untuk ikut menyelenggarakannya. Oke, masuk ke pembahasan terkait dengan kendala dalam pelayanan publik. Ada poin tidak tahu apa yang sebenarnya diharapkan oleh masyarakat. Apalagi kalau masyarakatnya beragam ya. Bisa jadi antara satu individu dan individu lain itu apa yang diharapkan berbeda, Mas dan Mbak sekalian. Kemudian, pemberian ukuran yang salah dalam pelayanan masyarakat. Kemudian, keliru penampilan diri dalam pelayanan publik itu sendiri. Kemudian, ketika membuat perjanjian terlalu berlebihan atau pengobralan. 7 hal yang harus dihindari oleh pemerintah dalam pelayanan publik. Yang pertama, apatis. Yang kedua, menolak berurusan. Yang ketiga, bersikap dingin. Yang keempat, memandang rendah. Yang kelima, bekerja bagaikan robot. Yang keenam, terlalu ketat pada prosedur. Yang ketujuh, seringnya melempar urusan kepada pihak lain atau tidak bertanggung jawab ya, Mas dan Mbak. Oke, perilaku pelaksana dalam dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Jadi ada beberapa poin. Ada adil dan tidak diskriminatif, ada cermat, ada santun dan ramah, ada tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut, kemudian profesional, tidak mempersulit, dan patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar.
Baik, slide ini nampaknya terkait dengan hal-hal bagus yang perlu dilakukan gitu ya, lebih kurang Mas dan Mbak. Jadi ada menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara. Ada poin tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan. Kemudian tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik. Oke, penyebab buruknya kualitas pelayanan publik pada birokrasi pemerintah. Jadi ada gaji rendah. Ini bisa jadi berhubungan dengan motivasi ya, Mas dan Mbak ya. Jadi memakai bahasa lain, gaji rendah, motivasi rendah. Seperti itu ya Mas dan Mbak sekalian. Berikutnya ada sikap mental aparat pemerintah dan kondisi ekonomi buruk pada umumnya. Oke, ini hal-hal bagus ya yang perlu dilakukan. Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat. Berikutnya, tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan atau kewenangan yang dimiliki. Kemudian sesuai dengan kepantasan dan tidak menyimpang dari prosedur. Kualitas layanan publik dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi para pelanggan, masyarakat dalam hal ini, atas pelayanan yang sesungguhnya mereka inginkan. Apabila pelayanan dalam prakteknya yang diterima oleh masyarakat sama dengan harapan atau keinginan mereka, maka pelayanan tersebut sudah dikatakan memuaskan. Tidak ada gap ya. Jadi pas gitu, apa yang diberikan pas. Terciptanya kepuasan pelanggan dapat memberikan berbagai manfaat, diantaranya hubungan antara pelanggan dan pemberi layanan menjadi harmonis, sehingga memberikan dasar yang baik bagi terciptanya loyalitas pelanggan, membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke mulut atau word of mouth ya, Mas dan Mbak sekalian. Baik, demikian perkuliahan kali ini. Ya, mohon maaf kalau ada hal-hal yang salah. Ya, insya Allah kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.